Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faslun wa tuqta'u yadus sariqi bi thalathati syaraitah. Wa tuqta'u, dan dipotong, yadus sariqi, tangan pencuri, disebabkan oleh dengan catatan memenuhi 3 syarat. Tangan pencuri itu hukumannya dipotong manakala telah memenuhi 3 syarat. Ayyakuna balighan, hendaklah pencuri itu sudah balik akilan atau dan akil balik, sudah mukallaf. Kalau ada anak umur 12 tahun misalnya, dia mencuri, hukumannya dipotong tangannya, dipotong tangannya. Wa yasriqa nisaban qimatuhu rub'u dinar, hendaklah dia mencuri yang nisabnya itu seharga 1/4 dinar. 1/4 dinar emas itu. Min hirzi mithlihi, dari tempat penyimpanan yang layak. La milka lahu, yang di dalam harta benda itu tidak ada hak miliknya. Wala syubhata fi malil masruqi minhu, dan tidak ada harta benda yang memiliki nilai syubhat. Gimana penjelasannya ini? Dalam agama kita, di Al-Quran jelas, pencuri itu hukumannya dipotong, ya, tangannya dipotong. Apa itu tidak kejam? Allah lebih tahu. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah lebih tahu hukuman yang tepat baginya. Barang siapa yang tidak berpendapat demikian, maka dia telah mengingkari kebenaran Al-Quran. Hati-hati itu, ya. Misalnya dia beralasan, itu kan menyimpang dari nilai-nilai HAM, sehingga menurut dia Al-Quran itu tidak menghormati HAM. Hukum Allah itu dinilai enggak tepat, ketinggalan zaman. Hati-hati, bisa murtad itu, ya, bisa murtad itu, karena dia telah meragukan kebenaran Al-Quran. Siapapun dia, secara pribadi, apakah dia polisi atau jaksa atau hakim atau apapun namanya, atau kita yang mengaku muslim, manakala berpendapat bahwasanya hukum potong tangan itu sudah tidak layak, bukan zamannya lagi, maka dia bisa tergelincir ke dalam kemurtadan, bisa murtad. Dia telah meragukan kebenaran hukum agama. Hati-hati, ya. Jangan sok bicara hukum modern, sok bicara HAM dan sebagainya, padahal tanpa dia sadari, di satu sisi dia mengingkari kebenaran Al-Quran. Sama dengan hukum qisas. Di Al-Quran dikatakan membunuh orang itu dengan sengaja, muta'ammidan, hukumannya dibunuh juga. Kok ada orang berkomentar, wah itu sudah bertentangan dengan HAM, itu kuno, lalu dia bikin hukum sendiri.
pendapatnya itu saja sudah menyebabkan dia itu murtad, ya, karena dia telah meragukan kebenaran Al-Quran. Hasilnya bagaimana hasilnya? Hukuman Allah itu untuk membuat orang itu jerah agar dia tidak mencuri lagi. Sekarang kita lihat yang kita pakai di Indonesia ini adalah hukum-hukum warisan kolonial Belanda. Warisan kolonial Belanda yang tidak jarang banyak bertentangan dengan hukum-hukum Islam, sehingga ya kita lihat saja, kok misalnya Pulau Madura itu dibuat menjadi tempat pembuangan para pencuri, para perampok, para penjahat, kurang itu akhirnya itu. Pulau Madura itu buat menjadi bui, buat menjadi penjara, tetap kurang. Kenapa? Karena jumlah manusia makin banyak, jumlah penjahat makin banyak, jumlah pelanggaran makin banyak. Bukan hanya dak jerah, masuk nyolong petek dihukum 3 bulan atau 5 bulan, keluar nyolong kambing, nyolong sapi. Kursus, ya, di LP itu kursus. Ada sih yang sadar, tapi lebih banyak yang tidak. Buktinya apa? Ada orang yang baru dilepaskan dari hukuman, belum sebulan dia masuk lagi. Dulu cuman karena minum minuman keras, karena miras, anak muda, karena miras, mabuk, berkelahi, sehingga jatuh korban walaupun tidak mati, maka dia dipenjara 1 tahun lebih. Keluar belum 1 bulan ditangkap lagi sama polisi, bukan urusan perkelahian, tapi dia ternyata menjadi penjual, pengedar narkoba. Tambah berat. Itu hukumannya tergantung pada jumlah bukti yang bisa dihimpun oleh polisi. Kalau sampai 1 kilo bisa dihukum mati. Lah kok tidak jerah masuk penjara? Itulah manusia. Makanya Allah lebih tahu, ya. Hati-hati. Saya tidak bicara mengenai hukum negara kita dalam artian menentang, tidak. Hati-hati jangan sampai memberikan komentar hukum Al-Quran itu sudah kuno, tidak layak, bertentangan dengan HAM dan sebagainya. Dan apakah berhasil? Penjara makin lama makin banyak, penuh sesak, sehingga terpaksa dilakukan pemotongan hukuman dan sebagainya. Ini saya bicara karena saya buka kitab, baca kitab, ya, baca kitab. Saya tidak menyuarakan itu di jalanan karena lagi demo atau di dewan, karena masalah itu adalah hak dewan. Begitu dimasukkan penjara, keluarganya di belakang terlantar karena suaminya di penjara, dan bisa-bisa dia kursus, kejahatannya lebih berat. Anaknya terlantar di belakang, anaknya malu kepada temannya, orang tuanya juga malu ibunya, dan sekian akibat yang luar biasa banyaknya. Andai kata hukum potong tangan diberlakukan, ya, mencuri potong pergelangan tangan dengan catatan memenuhi syarat tadi itu oleh hakim
bukan kemudian dipotong tangannya oleh yang dicuri barangnya, tidak. Di pengadilan diadili, terbukti begitu, maka dihukum potong tangan. Selesai potong tangan, sembuh, pulangkan ke rumahnya. Dia masih bisa bekerja dengan satu tangannya, masih bisa bekerja. Istrinya tidak menderita, anaknya juga begitu. Negara tidak harus kehilangan pembiayaan besar. Nah, orang penjara itu harus diberi makan juga, ya. Diberi makan juga, sehingga ada pegawainya, digaji, ada sipir dan macam-macam. Itu dampaknya luar biasa, ya, luar biasa. Apakah sembuh? Tidak terjamin. Jera? Belum tentu. Nah, itu. Oleh karena itu, kembali kepada sabda Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling unggul, paling bagus ajarannya, dan tidak ada yang melebihi hukum Islam. Ajarannya sudah ada, tergantung kitanya, ya. Terus bagaimana kalau koruptor, korupsi? Sama aja dia mencuri uang negara. Potong tangannya, pecah dari jabatannya, selesai sudah. Tidak akan mencuri lagi, tidak akan korupsi lagi dia. Tapi dia masih bisa bekerja di bidang lain untuk menafkahi keluarganya. Saya katakan itu konsep Islam, ya, konsep Islam. Saya dulu pernah tugas belajar di Qatar, ya, di Doha, di Qatar. Toko emas Albert di Doha itu, yang kerja yang banyak orang-orang dari India. Anak kecil-kecil tuh dibelikan emas, kalung gede-gede, ya, dipakai. Nggak ada kejahatan itu. Coba di sini orang pakai emas-emasan di lehernya, kalau perlu untuk ngambil emasnya dipotong lehernya, ya, seperti itu. Kejahatan luar biasa, ya. Nah, inilah kenyataan bahwasanya hukum Islam itu lebih bagus secara konsep dibanding hukum yang lain, ya. Di sini apa dasarnya? Kok ada 3 persyaratan? Wal aslu fi hadza qauluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Adapun dalil pokok tentang hukuman tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi was-sariqu was-sariqatu, adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangan mereka. Tangan pencuri laki maupun tangan pencuri perempuan, bukan langsung dipotong dua-duanya, enggak. Mencuri sekali itu dipotong pergelangan tangan yang kanan, tidak kapok, nyolong lagi, maka dipotong pergelangan kaki yang kiri. Kok tidak kapok, nyolong lagi, potong pergelangan tangan yang kiri, dan terakhir kalau masih nyolong lagi dipotong pergelangan kaki yang kanan oleh al-gojo yang ditugasi oleh al-qadhi atau pak hakim, ya. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, sebagai balasan terhadap perbuatan keduanya. Nakalan minallah merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah azizun hakim, Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Al-Maidah.
Siapakah pencuri itu? As-sariku huwa man akhadha mala ghairihi khufyatan, yaitu orang yang mengambil harta benda milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Pencuri, bukan perampok ya. Min hilzi mithlihi, dari tempatnya yang sudah yang layak, yang tersembunyi, yang dijaga. Jadi dia tuh mencuri barang yang oleh pemiliknya sudah disimpan dengan baik, sudah diberi gembok misalnya, atau dalam brankas misalnya begitu. Itu dengan cara misalnya dicungkil ya, gimana itu, dibongkar, maka diambillah barang ada di dalamnya. Ala sabil ta'addi, nakalan minallah, ukubatan, sebagai hukuman dari Allah atas perbuatannya itu ya. Nah, jadi kalau barang itu bukan miliknya, disimpan di tempat yang sudah terbiasa menyimpan barang, lalu diambil dengan sengaja, itu namanya mencuri. Beda dengan misalnya ada barang ditemukan di jalan ya, ditemukan di jalan, atau ada barang terjatuh ketika si pengendara sepeda motor itu melintas, barangnya terjatuh, tidak diketahui pemiliknya, atau diketahui tapi dia dipanggil misalnya tidak ada mendengar, itu namanya bukan mencuri, nggak dipotong tangannya, enggak. Kalau nemu barang di jalan, nemu uang misalnya, nemu dompet dan segala macam. Tapi kalau sudah ditaruh di brankas, ditaruh di almari misalnya, ditaruh di laci, masih diambil dengan cara dibongkar misalnya, itu baru namanya masuk kategori mencuri. Dan mengambilnya itu sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang ngambil dengan paksa, orangnya masih ada, belum tidur, ditodong pakai senjata tajam, itu namanya bukan pencuri tapi perampok. Itu lain lagi masalahnya. Kalau sampai perampok itu misalnya mencederai pemilik rumah, itu berat hukumannya, bukan dipotong tangan ya, bisa-bisa dipotong lehernya itu kalau sampai ada korban jiwa ya. Nah sekarang bagaimana sikap kita? Ya kita tidak bisa menyalahkan polisi, tidak bisa. Polisi itu hanya melaksanakan apa yang ada di dalam KUHP atau KUHAP, kita undang-undang hukum pidana. Yang bikin siapa? Misalnya sekarang, yang bikin siapa itu? Apakah Pak Jokowi presiden? Bukan presiden. Menteri juga bukan, gubernur bukan, bupati bukan, Kapolri juga bukan, Kejagung bukan. Siapa itu? Anggota dewan. Jadi kalau ingin ada perubahan, maka pilihlah anggota dewan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap ajaran-ajaran agama. Dan itu wajar bagi orang Islam, wajar ya, wajar. Tapi juga wajar bagi yang lain untuk menolak dengan alasan bahwa dia bukan muslim, bahwa kita ini negara dengan multi agama, multi ras, lalu mereka menolak. Hak mereka juga, dan kita tidak boleh maksa. Pokoknya harus hukum Islam, tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Mereka juga punya hak. Nah ini ya, jangan main hakim sendiri. Ketika kita perjuangkan tidak berhasil, ya sudah, kita punya kaidah juga, la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita capai secara keseluruhan, maunya sih kita semua pasal-pasal dalam KUHP itu maunya
sesuai selaras atau islami. Dah, maunya begitu. Tapi ternyata ketika di persidangan, ya di Dewan DPR Pusat, tidak berhasil diperjuangkan. Apa kita dosa memakai hukum negara? Enggak. Ini mungkin bedanya dengan mereka yang mengatakan, jadi kalau sekarang ini kita pakai hukumnya bukan Al-Quran, Al-Hadis misalnya, itu hukum toghut namanya. Pemerintahnya pun juga pemerintah toghut. Tidak begitu, ya. Makanya belajarlah ilmu agama, ada usul fikih, ada fikih dan sebagainya, biar ngerti. Setelah diperjuangkan oleh anggota dewan, karena banyak yang tidak ngerti agama dipilih menjadi anggota dewan asal mau bayar, ya, dikasih amplop dia mau. Ketika di sana bunyinya tidak islami, diperjuangkan dalam voting kalah. Yang berlaku hukum-hukum dari peninggalan Belanda. Bagaimana umat Islam? Apakah menolak? Ya tidak menolak. Lalu bagaimana? Tadi itu kita inginnya 100%. Yang terakomodir hanya 70%. Ya wes, kita ikuti saja. Itu walaupun tidak 100% islami, kita sudah berjuang. Nah, seperti itu. Itulah kita bernegara di negara di mana penduduknya itu multi agama, multi ras, multi keyakinan. Jangan kemudian memaksakan kehendak dengan cara tuduhan-tuduhan yang tidak sepatutnya disampaikan. Pemerintahan toghut itu setan, ya. Hukumnya hukum toghut, lalu kita harus menolak. Tidak seperti itu caranya, ya. Apalagi kemudian dikatakan pemerintah kita itu toghut, maka Pak Jokowi itu rajanya toghut. Wah, itu bahaya itu, ya. Itu namanya masuk kategori golongan radikal. Golongan radikal. Itu yang harus kita waspadai, ya. Ya kita punya hukum agama sesuai dengan penjelasan para alama. Ya, kalau saya senang dengan penjelasannya Gus Baha. Itu beliau menjelaskan itu dengan secara detail, secara gamblang, mudah dipahami, ya. Lalu gimana sekarang posisi kita? Taati saja hukum pemerintah itu, selesai. Kita besok akan ditanya, kenapa kamu kok mentaati hukum pemerintah KUHP yang pasalnya begini-begini? Waduh, itu bukan urusan saya. Saya dulu bukan anggota dewan. Enak, ya, bukan anggota dewan. Tapi anggota dewan hati-hati. Oleh Allah diminta pertanggungjawaban itu. Ya, misalnya anggota P3 atau PKB atau misalnya PAN atau PKS menyetujui pasal-pasal yang bertentangan dengan agama, nah, itu mereka yang oleh Allah diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau tidak menyetujui tetapi kalah suara, lain lagi. Mereka sudah berjuang tapi kalah suaranya, sudah kita ikuti. Tidak usah berontak, tidak usah, ya. Itulah Islam yang moderat, Islam yang mau menerima pesan agama itu, pesan-pesan agama secara utuh, bukan sepihak, ya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita ini, terutama kaum Nahdliyin, kaum Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah tok, Ahlussunnah wal Jamaah, ini mampu menjadi benteng yang paling kuat dari NKRI yang selalu dirongrong dengan ungkapan yang seakan-akan benar tapi salah dalam pandangan para fuqaha, para ulama. Baik, semoga bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.